Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah kata yang sepatutnya kita ucapkan di awal segala aktivitas kita sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, karunia sehingga kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dan bertatap muka di dalam media online dalam kondisi pandemik yang kita alami saat ini. Izinkan saya, Nurholis, mendampingi dan menemani teman-teman semua di dalam semester ini untuk belajar bersama, untuk menggali bersama, yakni mata kuliah kita pasar uang dan pasar modal. Kalau kita mendengar kata pasar modal, apakah yang terbersit langsung di dalam benak kita? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah terbersit? Apa saja yang sudah terlintas di dalam pemikiran kita? Oke, memang mungkin ada yang berpikir bursa efek, ada yang berpikir saham, obligasi, penjual, pembeli, investor, perusahaan, ya, unit surplus, unit defisit, dan yang lain-lain. Mungkin itulah yang terbersit di dalam benak kita. Namun sebelum melangkah lebih lanjut, kita menggali dulu apa sih yang dimaksud dengan pasar modal tersebut. Pasar modal terdiri dari dua kata, yakni pasar dan modal. Kalau mendengar kata pasar mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Ada namanya pasar tradisional, ada swalayan, supermarket, itulah pasar. Dan juga ada pasar yang marketplace. Yaitu marketplace itu seperti aplikasi-aplikasi jual beli yang ada, yang teman-teman ketahui, itulah pasar juga. Yakni di dalam pasar ada 4 hal minimal yang harus ada. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barangnya, dan yang keempat adalah transaksinya atau akad jual belinya. Itulah pasar. Dan yang dimaksud dengan modal adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan usaha kita, melakukan aktivitas kita untuk senantiasa mencari tujuan dari organisasi kita atau tujuan usaha kita, yakni memperoleh laba atau keuntungan yang dapat dipergunakan untuk kemakmuran kita semua. Pasar modal itu sendiri merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau yang kita kenal dengan obligasi, equity atau yang biasa kita kenal dengan saham, reksadana, instrumen derivatif, yaitu instrumen turunan dari saham dan pasar dan obligasi tersebut dari pasar uang lainnya. Yaitu pasar modal itu sendiri merupakan sarana atau tempat untuk apa? Untuk mencari pendanaan bagi perusahaan maupun institusi seperti pemerintah, dan juga sarana bagi kita yang ingin berinvestasi, ingin mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dengan demikian, pasar modal itu sendiri dapat memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan yang menunjang jual beli kita, menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait jual beli untuk memperoleh modal. Itulah yang dinamakan pasar modal. Demikianlah teman-teman definisi dari pasar modal kita. Dan untuk materi selanjutnya akan kita tampilkan atau kita berikan dalam video-video berikutnya.
Demikian dari saya. Segala kebenaran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu bersumber dari diri hamba pribadi, yakni sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kalau saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.